Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok regional Bali, di sini kami akan menjelaskan salah satu makanan khas Bali. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggraita Puspitasari dan anggota kelompok saya terdiri dari Anil Hakim, Ayesa Nayara, dan Dian Febriani. Langsung saja ke materinya. Kebudayaan. Pengertian kebudayaan secara umum adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, dan setiap kecakapan dan kebiasaan. Nah, selanjutnya Provinsi Bali. Bali adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kotanya adalah Denpasar. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Upacara keagamaan Bali. Salah satu upacara penting di Bali adalah pengabuan atau upacara pembakaran mayat yang biasa disebut ngaben. Selama upacara ini berlangsung, gamelan, tarian, dan sesajen menyertai arak-arakan dengan sebuah menara yang dihias diarak dari rumah duka ke tempat pengabuan. Berikut merupakan salah satu makanan khas Bali, yaitu pai susu. Pai susu adalah cemilan khas Bali yang memiliki nama lain Londo Egg Tart. Jajanan ini memiliki cita rasa manis dan gurih khas susu dengan pinggiran kue yang renyah. Pergi ke Bali tak lengkap jika belum mencoba jajanan pai ini. Sejarah. Pastai susu pertama kali diperkenalkan di Hong Kong pada tahun 1940 oleh Teng Cha Chan. Kue ini pada mulanya diperkenalkan dari kafe dan toko roti. Banyak teori yang beredar terkait asal-usul dari pastai susu yang kini juga termasuk salah satu makanan khas Bali. Sebuah teori mengatakan jika pastai susu merupakan kue hasil adaptasi dari tart mustard asal Inggris. Selain itu, ada juga teori lainnya yang mengatakan bahwa pastai susu mirip dengan kue pastel de nata asal Portugis. Sedangkan, pastai susu khas Bali merupakan gabungan menu pastai susu dari Hong Kong dan Portugis. Kemudian ada cara pembuatan pai susu yang sudah kami buat bersama-sama. Silakan dilihat ya teman-teman. Pertama-tama kita siapkan bahannya yaitu terigu 2 telur, 3 blue band, 2 susu kental manis, 2 telur, dan 1 tepung maizena segelas air. Lalu tuangkan terigu 10 sendok makan ke dalam wadah. Setelah terigu dituangkan dalam wadah, selanjutnya kita campur tepung terigu dengan 3 saset blue band. Oke, setelah kita campur tepung terigu dan blue band, lalu kita aduk sampai merata. Setelah tepung terigu dan blue band benar-benar menyatu, lalu kita tambahkan 10 sendok susu kental manis. Kita tuangkan kepada terigu dan blue band yang sudah tercampur. 10 sendok makan susu kental manis. Setelah sudah 10 sendok susu kental manis, lalu kita aduk sampai merata. Lalu selanjutnya diaduk menggunakan tangan hingga tercampur rata. Setelah itu taruh adonan di teflon dan diratakan. Selanjutnya tusuklah adonan dengan menggunakan garpu. Lalu setelah itu masukkan air sebanyak 10 sendok ke dalam wadah. Masukkan tepung maizena sebanyak 5 sendok makan ke dalam wadah yang sudah berisikan 10 sendok makan air tersebut. Setelah Makan ke dalam wadah yang sudah berisikan 10 sendok makan air tersebut. Setelah dicampurkan dengan terigu, lalu dicampurkan dengan 2 telur. Oke, dicampurkan 2 telur, lalu kita aduk. Setelah diaduk sampai merata, lalu kita campurkan susu kental manis dengan takaran sendok teh. Oke, susu kental manisnya itu kita butuh 6 bungkus.
kita tuangkan ke dalam adonan yang sudah tercampur tepung terigu dan 2 telur. Setelah dicampurkan susu kental manis, lalu kita aduk sampai merata. Setelah kita aduk sampai merata, kita masukkan ke dalam teflon dengan disaring terlebih dahulu untuk flanya. Jadi setelah adonannya kita masukin di teflon, lalu kita campur dengan fla. Lalu kita nyalakan kompor dengan api yang sedang saja. Setelah kita kukus menggunakan teflon dengan waktu 1 jam, tara! Jadi hasil makanan khas Bali yaitu pai susu. Wah, kelihatan enak banget nih ya teman-teman. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.